Hello, good morning, student. How are you today? I do hope that you are fine and healthy. Thank you for coming my class. Today we are going to discuss about material that you have learned last meeting. It is about suggestion and over. Let me share the material. Yes, this is our material that going to be our first material in this new semester. Oke, materi kita tentang suggestion and over. Misuna juga sudah kirimkan yang minggu lalu tugas-tugas yang harus disampaikan ke Misuna, yaitu ringkasan materi yang kalian bisa dapatkan dari materi di Kuiper yang sudah Misuna bagikan. Ada beberapa siswa yang sudah mengumpulkan dan masih sebagian besar belum mengumpulkan. Nah, Misuna harap hari ini terakhir pukul 4 begitu ya, anak-anak bisa kumpulkan ringkasan materinya, difotokan dan dikirimkan ke WA Misuna, gitu ya. Oke, let me explain about our material today. It is about suggestion and over. Nah, ada yang tahu suggestion itu apa, over itu apa? Oke, suggestion, we know in bahasa saran ya. Kita ketahui di dalam bahasa Indonesia adalah saran. Kita sebutkan saran. Jadi kalau kita memberi saran, memberi masukan kepada orang lain, itu berarti kita mengharapkan orang lain tersebut melakukan apa yang kita sarankan untuk kebaikan mereka. What about offers? Offer itu adalah wujud dari bentuk penawaran, ya, menawarkan sesuatu. Kalau kita menawarkan sesuatu, berarti kita yang akan melakukan untuk orang tersebut. Oke, let's check for the description. Nah, in this meeting, in this lesson, you are going to analyze the social function of the and text structure, and also the language feature of giving suggestion and asking, and also the offered one. According to the relevant and practical context, sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari, gitu ya. In this topic, you will learn the principal function and suggestion and over, and how to use them as a verb, understanding the function, and how to put them in sentences that will help you to communicate appropriately. Lesson for the function of suggestion and over itself. Generally speaking, suggestion is an intention of influencing someone to think or to do something. Ya, itu bagian yang pertama. Suggestion itu adalah sebuah keinginan untuk mempengaruhi seseorang untuk berpikir atau melakukan sesuatu. Berarti kita yang menyampaikan, tetapi orang lain yang melakukan. What about an over? Over yang seperti misalnya sampaikan tadi, ini adalah bentuk dari penawaran, menawarkan sebuah pertolongan, menawarkan barang, itu termasuk dalam bagian over ini. An over is an intention of doing something voluntarily. Nah, perhatikan ini. Kalian bisa garis bawahi di situ. Nah, bedanya yang membedakan antara suggestion dan over, kalau yang over itu kita yang menyampaikan dan kita yang voluntarily, yang mau sendiri untuk melakukan. Nah, apa yang dimaksudkan itu? Kita lihat contohnya ya. Oke, let's take a look for the following narrative. Nah, it is a story that in a very hot day, Marcel and Lily were in their way home. Right before a convenience store, they stopped and started to talk each other. Nah, di suatu hari yang panas, Marcel dan Lily sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Nah, tepat di sebuah toko serba ya. Nah, mereka berhenti dan mulai ngobrol begitu. Shall we buy something sweet and cold? Said Lily. Haruskah kita membeli sesuatu yang manis dan menyegarkan dan dingin begitu ya? Sure, Marcel replied. Tentu saja. Soon they went into the store and ran to the beverage section. Nah, segera mereka berlari menuju ke counter minuman yang ada di toko serba tersebut. There are a lot of choices here. Ada banyak pilihan ya.
I have no preference, said Lily. Aku bingung milih yang mana, gitu. How about ice cream and cold soda? He answered. Nah, bagaimana kalau es krim atau soda dingin, minuman bersoda, begitu ya? Nah, he answered. Nah, ketika dia mengatakan how about ya, ice cream or cold soda, ini dia juga sudah memberikan suggestion, memberikan penawaran. Nah, ini yang dimaksud. How about ice cream and cold soda? Tidak hanya dia sendiri, tapi ada orang lain yang terlibat untuk melakukannya. Then Marcel and Lily took 2 cups of ice cream and brought them to the waiters. Kemudian Marcel dan Lily membawa 2 cup ice cream dan membawanya ke petugas yang ada di situ. Nah, can I help you for anything else, sir? Nah, kemudian petugasnya, waitersnya sampaikan, can I help you for anything else, sir? Nah, ada yang lain yang bisa saya bantu, Pak? Gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan offer. Dia menawarkan bantuan, menawarkan diri untuk membantu atau memberi sesuatu. Nah, ini bisa berupa bantuan atau barang begitu ya, jasa ataupun barang. Ya, can I help you for anything else, sir? Yang akan melakukan siapa? The waiters. Itulah yang disebut dengan offer. Nah, that's all. Thank you. Marcel replied. Nah, itu saja. Terima kasih, gitu ya. The total is $2.05, he said. Marcel picked out his wallet and he said, "Let me pay for it." Perhatikan ini. Let me pay for it. Biarkan aku saja yang bayar. Siapa yang akan membayar? Yang akan membayar adalah yang ngomong, yaitu Marcel. Nah, Marcel ini sedang menyampaikan offer. Sedang menyampaikan offer. Ya. Karena dia yang melakukan. Are you sure? Thank you very much, said Lily. Afterward, they continued walking as they enjoyed the ice cream together. Ya, kemudian dia pulang dan menikmati minuman atau makanan yang mereka beli. Nah, according to the narrative, there are 2 suggestion and 2 offers. Seperti yang saya mention tadi ya. Nah, ada first suggestion. Suggestion yang pertama adalah ketika salah seorang tadi menyampaikan, shall we buy something sweet and cold? Nah, ini adalah wujud dari dia mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau berpikir tentang sesuatu. Itu yang disebut dengan suggestion. Shall we buy something sweet and cold? Haruskah kita membeli sesuatu yang manis? Gimana kalau kita beli sesuatu yang manis dan menyegarkan, gitu ya? Dia mempengaruhi orang lain untuk berpikir atau melakukan sesuatu. Itu yang disebut dengan suggestion. Suggestion yang pertama dalam cerita yang tadi yang di atas. Kemudian second suggestion, how about ice cream or cold soda? Nah, dia bingung tadi mau membeli minuman apa karena banyak sekali referensinya. Nah, kemudian dia sampaikan, how about? Gimana kalau es krim atau soda? Nah, gimana kalau es krim atau soda? Nah, dia sampaikan seperti itu. Jadi, tadinya ada yang salah satu temannya kebingungan, dia dapat masukan, dapat insight. To do or to think about something. Nah, itu tadi. Itu masuknya di suggestion. Jadi, suggestion itu adalah ketika kita menyampaikan sesuatu dan orang lain yang melakukan, itu yang masuknya di suggestion. Kemudian yang kedua, materinya tentang offer. Nah, offer tadi menawarkan sesuatu. Contohnya apa? Nah, we have one example here. Can I help you for anything else, sir? Ya, can I help you? Siapa yang melakukan itu yang ngomong. Berbeda dengan suggestion tadi. Kalau suggestion itu orang lain yang melakukan. Saya memberi saran, for example, to Yuanda. Yuanda, you should cut your hair, for example. Siapa yang akan potong rambut? Ya, yang Misuna ajak ngobrol, Yuanda, gitu. Ya. Tetapi kalau Misuna bilang, can I help you for anything else? Can I help you, yo? Gitu ya. Nah, berarti siapa yang melakukan? Yang melakukan the one who talking, ya, is talking, yaitu Misuna. Ya, bisa bedakan ya antara suggestion and offer. The last offer is let me pay for it. Contoh yang di atas tadi.
Let me pay for it. Aku saja yang bayar. Biarkan aku saja yang bayar. Siapa? Yang bayar, yang melakukan, ya yang ngomong itu tadi. Itulah yang dimaksud dengan over. Okay. In addition, an over always involve the speaker to do the action. Ya, perhatikan ini. Dengan kata lain, over itu selalu melibatkan the speaker, orang yang ngomong to do the action. Nah, whereas suggestion might not involve the speaker in the action. Tapi kalau yang suggestion itu tidak selalu melibatkan yang ngomong di dalam action yang dilakukan. Kita. Ini adalah contoh lain. Over ya. I can turn off the radio for you. Aku bisa matiin radionya buat kamu. Ya. Siapa yang melakukan? Yang matiin radio siapa? Ya yang ngomong, I. I am the one who turn off the radio. Kemudian yang suggestion, bedanya ya, bedakan antara over and suggestion. Why don't you turn off the radio? Kenapa kamu nggak matikan radionya? Nah, kalau ada orang yang ngomong seperti itu, siapa yang akan melakukan? Yang melakukan adalah you yang diajak ngomong. You are the one who turn off the radio. Oke, bisa bedakan ya? Kemudian contoh lain, I will call the taxi. I will call a taxi if you like. Siapa yang call a taxi? I am the one who call the taxi. Suggestion, I suggest Ryan to call a taxi. Siapa yang akan call the taxi? Ryan, the one who call the taxi. Ya, beda ya. Bedanya adalah kalau suggestion itu, misalkan kita yang ngomong, orang lainnya akan melakukan. Memungkinkan kita terlibat, memungkinkan kita tidak terlibat. But for over itu kita yang ngomong dan kita yang melakukan. Ya, speakernya yang melakukan the action. Oke, bisa bedakan dua bagian ini. Oke, now the next one we going to learn about the use of verb suggest and over. Ya, kita akan belajar bagaimana menggunakan suggest, suggestion and over dalam sebuah kalimat. Nah, unlike the other verb, suggest and over have different way with other verb in sentences. In a sentence, ya. For suggest, a lot of English learners usually write sentences such as, my mom suggested me to buy a pair of shoes. Or, my mom suggested to buy a pair of shoes. Coba perhatikan dua kalimat ini. Kalau kita dengarkan, kalau kita baca, seolah-olah dua kalimat ini tidak ada yang salah ya. My mom suggested me to buy a pair of shoes. Mamaku menyarankanku untuk membeli sepasang sepatu. Nggak ada yang salah kalau apalagi dalam susunan bahasa Indonesia yang ada di kepala kita yang sering kita gunakan, rasanya tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Maupun kalimat yang kedua. My mom suggested to buy a pair of shoes. Nah, but we have to know that these sentences is grammatically incorrect. Ya, secara grammar dia salah. Secara grammar susunannya salah. Meskipun ketika terdengar-dengar rasanya nggak ada yang salah ya dengan kalimat itu. Nah, salahnya di mana kita akan pelajari di sini. Oke. To the sentences look acceptable, but they are grammatically incorrect. However, the verb suggest is never followed by an indirect object pronoun. Ya, yang pertama tadi, suggest itu tidak boleh diikuti dengan indirect object pronoun. Ya, pronoun kata ganti yang kita pelajari di kelas 10 dulu, me, you, us. Ya, sebagai bentuk objek pronoun. Nah, itu nggak boleh diletakkan setelah suggest. Jadi suggested me, suggested you, suggest me, suggest you, nggak boleh. Nah, second one, and it is never followed by an infinitive to. Nah, suggest juga nggak boleh diikuti dengan infinitive to. Apa itu infinitive to? Infinitive to itu adalah to yang diikuti dengan verb satu ini yang kalian tahu ya. Nah,
Ini infinitive tuh, nggak boleh. Jadi setelah suggest, setelah suggested, not allowed followed by an infinitive verb. Nah, there are 3 acceptable ways of using the word suggest. Ada 3 hal yang bisa, yang tepat secara gramatikal tepat untuk menyusun kalimat suggest and over. Atas Nadia. Yang pertama ada suggest that. Ya, perhatikan ini. Suggest that someone to do something. Suggest diikuti dengan that, diikuti dengan orangnya. Do something, nggak ada to-nya ya. Do something. That can be omitted. Jadi that ini boleh ada, boleh enggak, optional ya. Nah, biasanya ada. Nah, suggest is mainly followed by that clause with the use of base verb. According to this rule, the sentence should be, nah yang atas tadi ya. Nah, setelah suggest diikuti that, ini boleh ada, boleh tidak. And then diikuti apa? Someone do something. Nah, my mom suggest-nya sudah ada. Nah, that, ya, someone-nya siapa? Someone-nya I. Nggak usah dikasih to, langsung buy. Langsung verb 1. Buy a pair of shoes. My mom suggested that I buy a pair of shoes. Ini yang betul. Kalau yang atas tadi, secara grammatical sebenarnya salah. Tapi kalau yang kita dengar dalam percakapan sehari-hari, sepertinya tidak ada yang salah. Ini jadi pengetahuan kita, how to make a correct sentence using verb of suggest ya. Nah, suggest and over. Nah. Second one, we have suggest doing something. Ya, suggest doing something. Nah, menyarankan melakukan sesuatu, doing something. Perhatikan ini. Suggest is never followed by an infinitive yang itu tadi. Instead of the following infinitive should be changed into gerund. Nggak boleh diikuti to verb 1, tapi itu harus diubah menjadi gerund. What is gerund? Ya, gerund ya, jangan salah kata ya. Ya, gerund itu adalah kata kerja yang fungsinya berubah menjadi kata benda. Gerund is verb that function as noun. Ya, fungsinya berubah menjadi kata benda. Nah, tadi kan ini yang atas yang salah tadi. My mom suggested to buy a pair of shoes. Ya, ini yang salah. Nah, seharusnya yang betul adalah my mom suggested buying yang betul. Suggested buying a pair of shoes. Buying ini adalah bentuk gerundnya dari buy. Makanya suggest tadi nggak boleh diikuti sama to infinitive, bolehnya sama ini ya. Bolehnya diikuti sama gerund. Gerund ini adalah bentuk gerund, buying ini adalah bentuk gerund dari buy. Ya, ini kan kata kerja, kemudian diubah menjadi kata benda. Nah, and then the third one, suggest something, ya, menawarkan sesuatu, bukan doing something lagi, tetapi suggest something. Nah, you can suggest someone when you are talking directly to someone without mentioning the indirect object. For example, can you suggest us a good English book? Nah, ini nggak usah di-mention. Langsung saja, can you suggest a good English book? Gitu ya. Can you suggest a good English book? Nah, can you suggest a good English book? Nah, something like that. Itu masuknya di suggest something. Oke. Ada 3 bagian ya. Yang pertama tadi ingat-ingat. Suggest that someone do something. Second one, we have suggest doing something. And the last one, suggest something. Doing something. Yang ketiga, suggest something. Berarti menyarankan benda. Ya. Can you suggest a good English book? Nah, that about suggestion. Okay. Last one, we have over. Yang kedua, kita punya over ya. Like the most English transitive verb,
Offer needs a direct object, yet it also can be followed by an infinitive. However, using over as a verb is less complicated than suggest. Ya, hampir sama dengan yang atasnya tadi ya. Tetapi ini nggak se-complicated yang suggestion tadi. Ya, dibutuhkan direct object, boleh diikuti sama infinitive, ya, jadi nggak se-complicated yang suggestion tadi. Ya, for example, I over him. Nah, boleh diikuti him. I over him to work with me, boleh. The company over $2,000 a year for my salary. Over followed by noun, boleh. Hans over my brother his guitar, juga boleh. Ya, you can also change the order of the object. Ya, bisa diganti dengan objek juga. I offer working with me to him. Ya, saya menawarkan bekerja denganku kepadanya. Ya, nggak ada yang salah dengan itu. The company offer my salary for $2,000 a year. Hands over his guitar to my brother. Nah, to summarize, you have to understand that suggest and offer have different function and application. Ya, tadi yang dua hal yang harus kalian pahami adalah that suggestion and offer itu punya function yang berbeda, ya, fungsinya berbeda, application-nya juga berbeda, ya, dalam penyusunan kalimat seperti yang misalnya jelaskan tadi. Oke, let's practice. How about taking an exercise to enhance your knowledge? Nah, how about? Nah, ini berarti kalau kita bilang atau menyampaikan sebuah kalimat ini, how about taking an exercise to enhance your knowledge? Ini berarti masuknya di suggestion karena dia menyarankan sesuatu. Ya. Second one, we suggest, sudah jelas ada suggest-nya ya. We suggest that you answer all of the question. The one who answer all the question is you. Ya, orang lain yang melakukan ini maksudnya suggest. Yang kedua, we offer 10 question for you to answer. Kita menawarkan atau menyampaikan sesuatu, baik bisa berupa benda ataupun yang lain. Kalau menawarkan itu masuknya di offer. You can use the hint anytime you want. Ini juga masuknya offer, menawarkan. Something like that. If you have any question about the material Miss Una have explained, you can text Miss Una to question your difficulties. Ya, bisa disampaikan apa yang menjadi kesulitannya. Ya, silahkan dipelajari lagi. Miss Una juga minta ini jadi ringkasan seperti yang Miss Una minta kemarin dan segera tugasnya untuk dikirim ke Miss Una. Nah, karena Miss Una sudah jelaskan untuk hari ini, kalian bisa juga langsung kerjakan untuk kuisnya di akun Kuiper kalian. Langsung aja dikerjakan 10 kuis yang ada dan pastikan nilai kalian di atas KKM. Kalau misalkan belum, silahkan diulang lagi remedial mandiri dan sampai nilainya memang betul begitu ya. Jangan lupa untuk tugas hari ini karena misalnya tidak sampaikan di Zoom, kalian bisa mengisi daftar hadir selain di link juga di kolom chat. Ya. Okay, that's all student. Thank you once more for coming my class. Don't forget to study even you are at home, ya. Even we are studying virtually. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, ya, ikuti prokes dimanapun berada. Semoga kita nanti segera bertemu di kelas tatap muka, begitu ya. Oke, that's all. Thank you, and God bless you. See you.